Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti termasuk salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di Telaga Kautsar, mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dari panjinya, mendapatkan syafaat dan sekaligus masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, Hindun, siapa Pak Hindun kemarin? Istrinya Abu Sufyan. Hindun ini orang yang cerdas, walaupun dia ini kafir tapi jujur, dan sering berkomentar, suka mengomentari sesuatu. Ini Hindun. Ada sing model kayak ngoten, Bang. Ibu-ibu nggih. Sering nggih, ada sesuatu langsung dikomentari. Koyok gak tahan gitu lihat sesuatu terus gak ngomong. Itu Hindun. Tetapi komentarnya ini jujur. Nah, setelah mendapatkan penjelasan daripada suaminya yaitu Abu Sufyan, maka esoknya Hindun ini ikut bersama para wanita dalam baiat kepada Nabi. Kemudian dia datang itu dengan muka tertutup sebab takut. Engko udah gak diterima. Sebab dia merasa sangat bersalah dengan Nabi, yaitu pernah membelah dada pamannya Nabi, sehingga kemudian mukanya ditutup. Nah, setelah semua wanita-wanita itu berkumpul, kemudian Nabi mengatakan, ubayyi'ukunna, saya akan membaiat kalian. Napa baiat, Bu? Sumpah setia, sumpah atau janji setia. Yang pertama adalah Allah tusyrikna bihi syai'a. Kalian tidak boleh berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hindun langsung berkomentar, ya iyalah, Tuhan kami itu Lata, Uzza itu ternyata lemah. Tuhanmu lah yang kuat. Buktinya sekarang Tuhan kami kalah. Mendengar jawaban Hindun ini Nabi senyum. Tapi belum tahu. Wanita ini Hindun belum tahu. Umar yang jarang senyum pun tersenyum. Ya iyalah Tuhan kami lemah. Mau disekutukan. Ya Tuhanmu lah yang kuat. Kemudian yang kedua. Wala tusrikna. Dan janganlah kalian mencuri. Hindun berkomentar lagi. Kalau suaminya pelit bagaimana? Siapa maksudnya? Abu Sufyan. Kalau suaminya pelit, bolehkah mengambil sesuatu atau dari dompetnya tanpa sepengetahuan suamiku? Nah, turun Bu, dereng. Abu Sufyan yang sudah kenal suara istrinya, mesti kenal suaranya istrinya, Pak, paham istrinya. Kemudian menjawab, apapun yang engkau ambil dariku halal. Kira-kira begitu, Jadi ini pelajaran bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, kalau misalnya untuk kebutuhan rumah tangga, kok suaminya pelit, boleh ambil, boleh. Boleh. Untuk kebutuhan, bukan untuk berfoya-foya atau yang lain. Baik, kita lanjutkan. Mendengar jawaban Abu Sufyan,
Itu Nabi kembali tersenyum. Umar yang jarang senyum pun tambah tersenyum, tambah rodok terpingkal-pingkal gitu. Maka Nabi kemudian mengetahui bahwa orang yang menjawab itu adalah Hindun. Hal anti Hindun, kata Nabi. Apakah engkau Hindun? Nah, ditanya begitu, baru kemudian tutup mukanya dibuka. Dan kemudian Hindun ini bersyahadat kembali. Sebab khawatir nanti. Kalau nanti dia tidak bersyahadat, khawatir yang lainnya, oh ini Hindun harus dibunuh. Sebab sebelumnya sudah masuk daftar DPO, daftar pencarian orang yang akan dieksekusi. Akhirnya bersyahadat lagi. Kemudian yang ketiga, wala yasnin, dan janganlah kalian berzina. Komentar lagi, apakah orang-orang terhormat seperti kami ini berbuat zina ya Rasulullah? Perbuatan zina itu hanya dilakukan oleh orang-orang rendah, orang budak. Berarti Hindun ini tidak pernah berzina. Tidak pernah sama sekali untuk berzina. Yang keempat, wala yaqtulna auladakunna, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Komentar lagi, anak-anak kami sudah kami besarkan semua, tetapi di perang Badar engkaulah yang membunuh anak-anak kami, katanya. Maka Umar nih laki-laki terpingkal-pingkal sampai tidak bisa berdiri, sampai terduduk Umar nih. Siapa yang bilang kami membunuh anak kami? Kami sudah besarkan anak kami, kemudian di Badar engkau yang membunuh anak-anak kami, katanya. Di perang Badar. Ada berapa yang mati di perang Badar itu, Bu? Kamu musyrikin? 70. 70 orang yang mati. Kemudian yang kelima, wala ya'tina bi buhtan, dan janganlah kalian sekali-kali berkhianat atau berbuat bohong. Maka komentar Hindun mau nggih. Ya Rasulullah, kami ini sudah terbiasa jujur. Tidak ada orang yang paling hina kecuali dia adalah orang yang suka bohong. Ini salah satu kelebihan daripada orang-orang Quraisy. Posisi kafir, musyrik, tetapi dalam hal muamalah atau dalam hal berhubungan dengan orang lain itu menggunakan prinsip-prinsip yang luar biasa. Bahkan saya ulang sekali lagi karena ini menarik. Ketika pengepungan Nabi itu, kenapa ditunggu sampai Nabi keluar? Kok tidak langsung masuk saja? Ada yang masih ingat kenapa? Ada anak perempuan, ada orang perempuan di dalam. Sebab kalau orang nih, laki-laki ini sampai masuk, kemudian wanita-wanita itu sedang tersingkap karena tidur, tersingkap auratnya, maka itu aib besar bagi mereka. Apa kata dunia? Itu salah satu tradisi-tradisi yang baik yang sudah membudaya di Arab pada waktu itu. Kemudian yang keenam, wala ya'sinaka fil ma'ruf, dan janganlah kalian sekali-kali berbuat maksiat di tempat-tempat yang baik. Contoh tempat baik apa, Pak? Masjid. Di tempat yang baik, masjid, bisa tidak berbuat maksiat? Bisa juga, tetapi kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai. Ada tidak orang yang pergi ke Mekah, Madinah, kemudian ada niat jelek, berbuat maksiat? Ada. Maka ada orang yang mengatakan, ternyata di Mekah itu, atau di daerah Madinah, atau di sekitarnya, itu ternyata ada pelacur juga. Ada orang yang mengatakan begitu. Lah memang ke sana yang dicari, yang begitu-begitu. Ya pasti ketemu. Atau kalau dibalik, di Amerika misalnya, ternyata di Amerika itu ada masjid. Ya ada yang memang yang dicari masjid. Kira-kira ngerti, tergantung orang. Jadi sekali lagi kata Nabi, jangan sekali-kali berbuat maksiat di tempat yang baik atau di tempat yang umum. Ya maksudnya begini. Kalau maksiat itu diedeng-edeng,
napa disengaja supaya orang tahu biar aku iki lho dan seterusnya, maka itu akan sulit diampuni oleh Allah. Oke. Sulit sekali untuk diampuni oleh Allah sebab orang-orang sudah tahu. Tetapi kalau maksiat tuh, kalau misalnya kita berbuat maksiat, ya naudzubillah, kalau bisa jangan sampai. Itu karena saking malunya terus tidak ada yang tahu, itu gampang diampuni Allah. Kira-kira ngoten. Nah, para jamaah sekalian, setelah pembayatan selesai, kemudian Nabi yang masih mengingat pamannya yang pernah dibedel oleh Hindun itu, kemudian mengatakan dengan segala sifat manusianya, "Wahai Hindun, untuk sementara kamu mohon mundur dulu. Jangan di depan saya dulu. Sebab saya masih belum bisa melupakan paman saya." Kira-kira ngoten. Ini adalah sifat manusianya, nggih. Kemudian Hindun ini mundur dan imannya kemudian kokoh setelah melihat penaklukan Mekah itu. Dan Hindun ini adalah nanti menjadi salah satu wanita yang syahid di medan perang, yaitu perang Yarmuk, perang melawan Romawi. Jadi Abu Sufyan, Hindun nanti ikut perang, Mbak. Jadi Hindun itu dulu waktu perang Uhud itu bagian ngompor-ngompori. Jadi kalau ada yang mau lari, itu diteriaki, "Awas kalian." Ada sekitar 15 istri-istri yang ikut. Kalau sampai lari, tidak pernah akan saya kasih. Kasih nopo nih, kirangan. Jangan sampai kalian lari. Kalau sampai lari, maka kami akan minta cerai atau dan sebagainya lah. Itu yang dilakukan oleh wanita-wanita termasuk Hindun di waktu perang Uhud. Dan ini juga nanti dilakukan oleh Hindun ketika perang Yarmuk. Jadi menjadi penyemangat bagi para laki-lakinya. Nah, para jamaah sekalian, ada yang tahu setelah Khalifah Rashidah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Ali, itu yang menjadi pemimpin Islam sinten, Pak? Ibu-ibu ada yang tahu? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, setelah 4 orang ini sinten? Sinten? Muawiyah, mboten Umayyah. Muawiyah. Siapa Muawiyah ini? Belakangnya namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti putranya Abu Sufyan dengan Hindun binti Utbah, istrinya itu. Jadi sebenarnya dua orang ini memang orang-orang yang terhormat dan orang-orang yang terpandang. Dari segi kejujuran, jujur. Dari segi baik, baik. Hindun ini dulu ketika putri Nabi yang bernama Zainab itu disusul oleh sahabat setelah hijrah, terus perang Badar. Setelah perang Badar itu menantu Nabi yang masih kafir itu kan ikut ditawan. Setelah ditawan, kemudian ada tebusan-tebusan. Ternyata yang digunakan nebus menantunya Nabi, yaitu Abul As bin Rabi', itu adalah kalung yang dulu pernah diberikan kepada Zainab dari Sayyidatina Khadijah. Nabi yang melihat kalung Khadijah itu kemudian berbes langsung. Ingat Sayyidatina Khadijah. Sebab ini tebusan ini kalau dipakai tebusan, maka benda ini nanti akan dilelang. Dan tidak ada di tangan Nabi. Sehingga kemudian Nabi meminta kepada para sahabat, apakah kalian rela untuk melepaskan Abul As bin Rabi' ini, yaitu menantu Nabi itu. Sebab tebusannya ini adalah kalung daripada kalung Khadijah. Yang kalung ini adalah warisan. Maka kemudian para sahabat sepakat untuk melepaskan Abul As bin Rabi' tanpa tebusan. Sebab yang digunakan nebus ini kalung. Ini adalah salah satu kecerdasan daripada putri Nabi Zainab untuk mengambil
hati daripada ayahnya. Kira-kira ngoten. Nah, para jamaah sekalian, ketika Zainab ini disusul, jadi Abul As bin Rabi ini sama-sama saling mencintai antara dia dan Zainab. Maka kata Nabi, kamu saya bebaskan, tetapi anak saya mohon dicerai saja dan biarkan dia nyusul ke Madinah. Nah, ketika mau kembali ke Madinah itulah kemudian Zainab ini siap-siap. Hindun ini dengar bahwa Zainab ini akan ke Madinah menyusul ayahnya. Begitu dengar didekati. Apa katanya? Wahai Zainab, kita ini sesama perempuan, saya tahulah. Apalagi posisi waktu itu Zainab sedang hamil. Akan saya bantu apapun yang kamu butuhkan. Kamu butuh apa? Kira-kira itu yang disampaikan. Jadi musuh dengan ayahnya, tapi ketika posisi Zainab atau putri Nabi ini posisi lemah, dia datang. Nah, ketika di perjalanan itu dihadang oleh orang-orang Quraisy. Bahkan untanya dilempari tombak, jatuh dan sampai keguguran. Nah, setelah keguguran itu yang merawat Hindun ini. Yang merawat putri Nabi, Hindun ini yang merawat. Kira-kira gitu, kebaikan daripada Hindun. Sehingga orang-orang yang baik ini kemudian diselamatkan oleh Allah dengan hidayah sebelum mereka wafat. Itu Hindun. Nah, kita lanjutkan. Di antara wanita-wanita yang ikut berbaiat itu ada istri daripada Ikrimah bin Abi Jahal yang namanya Ummu Hakim. Setelah menjadi muslimah, Ummu Hakim ini yang masih sangat mencintai suaminya, yaitu Ikrimah, kemudian berusaha mencari di mana Ikrimah ini. Kemana kemarin, Bu? Mau kemana Ikrimah? Ke Yaman, lewat Jeddah, pelabuhan Jeddah, ke Yaman. Nah, sekarang kita lihat posisi Ikrimah. Ikrimah ini posisi sedang berada di tengah laut dengan perahu. Posisi ombak sedang tinggi, sehingga perahunya oleng. Nah, dalam hatinya terbersit, coba saya akan minta kepada Tuhannya Muhammad. Kalau memang aku bisa selamat dari sini, maka aku akan beriman kepadanya. Jadi kata-katanya dari posisi oleng itu hatinya sudah ciut. Kemudian dalam hatinya mengatakan, coba saya akan meminta kepada Tuhannya Muhammad. Kalau memang aku bisa selamat, maka aku akan beriman kepada Tuhannya Muhammad. Dan setelah itu perahu ini terseret ombak, kembali ke Jeddah. Nah, setelah kembali ke Jeddah ini dalam posisi sudah ingin beriman, tetapi teringat bahwa namanya termasuk daftar pencarian orang. Bimbang lagi. Kalau saya ke Mekah, bisa-bisa saya dibunuh. Kalau saya lanjut, jangan-jangan nanti oleng lagi kapal ini. Nah, dalam posisi bimbang, itu kemudian istrinya datang. Mencari, tanya, ketemu di Jeddah. Wahai suamiku, bagaimana? Apa kabarnya? Ya, kira-kira ngoten lah. Baik. Lalu kemudian Ikrimah bertanya, lalu kalau Mekah bagaimana keadaannya Mekah sekarang? Sudah selesai semuanya, aman semua. Terus kamu? Aku sudah muslimah, kata istrinya. Apakah Ikrimah marah? Enggak, sebab dalam hatinya sudah terbersit untuk beriman. Nah, kata Ikrimah, sebenarnya aku sudah yakin setelah kejadian tadi. Tapi apa mungkin Muhammad yang selama ini aku musuhi, ayahku juga memusuhi, kemudian mau menerima aku? Kata Ikrimah. Kata istrinya, nanti aku yang akan berbicara kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dua orang ini kembali ke Mekah
Dan sampai ke Mekah, Ummu Hakim ini mendatangi Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya suamiku Ikrimah masuk Islam, apakah engkau terima?" Ikrimah putra Abu Jahal itu? Iya. Maka kata Nabi, "Allahu Akbar, Ikrimah putra Abu Jahal akan masuk Islam?" "Benar ya Rasulullah." Maka kata Nabi selanjutnya, "Aku ini sudah tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Maka sebisa mungkin akan aku selamatkan putranya, dan putranya itu akan menjadi sahabatku." Luar biasa. Gitu. Ayahnya sedemikian rupa memusuhi Nabi, putranya juga demikian, tiba-tiba datang supaya diterima. Tetapi jawab Nabi luar biasa. "Aku sudah tidak bisa menyelamatkan ayahnya, maka aku harus menyelamatkan putranya. Dan putranya itu akan aku jadikan sahabatku." Mungkin kalau kita posisi yang begitu, kemudian ojo sampai manci omahku 7 turunan, bisa-bisa begitu. Sebab permusuhannya luar biasa. Kemudian datanglah Ikrimah ini ke hadapan Nabi. Begitu Nabi melihat Ikrimah dari kejauhan, Nabi langsung melompat, Pak, langsung melompat lari mendatangi Ikrimah. Langsung dipeluk. "Selamat datang wahai Ikrimah." Luar biasa. Ikrimah yang tidak masih takut, posisi masih takut, tidak menyangka yang begitu. Namun melongo tok, melongo. Heran dan seterusnya. Nah, setelah itu kemudian bulir-bulir air dari matanya keluar. Dan disitulah Ikrimah merasakan bahwa betapa pengampunnya, betapa pemaafnya, betapa kasih sayangnya orang yang bernama Muhammad ini. Dan setelah itu kemudian Ikrimah bersyahadat dan kokohlah imannya. Dan setelah itu Nabi mengatakan, mulai saat ini jangan ada yang menghina atau ngerasani dan lain-lain ayahnya Ikrimah, yaitu Abu Jahal. Mulai saat itu jangan ada yang ngomong tentang kejelekan ayahnya Ikrimah. Tutup sudah rapat-rapat. Yang kemarin biar kemarin. Mari kita buka lembaran baru. Nah, para jamaah sekalian, Ikrimah ini nanti juga mencapai syahidnya di perang Yarmuk juga. Jadi Ikrimah sama Khalid ini kan dari dulu memang sahabat. Nah, ketika perang Yarmuk, Ikrimah ini menjadi martil dengan 200 pasukannya. Jadi posisi kaum muslimin terdesak, memang jumlahnya kalah telak. Di perang pertama kemarin, yaitu perang Mu'tah, itu 3.000 melawan 200.000. Belum lagi nanti di perang Yarmuk ini, musuh dengan, kalau kemarin kan dengan kerajaan bawahan. Kalau di perang Yarmuk, itu musuh dengan langsung Romawi. Sehingga pasukannya lebih banyak, 400.000. Bayangkan. Maka kemudian Ikrimah ini menjadi apa kalau sekarang pokoknya dia siap mati, maju duluan dengan 200 tentaranya. Nah, para jamaah sekalian, kemudian ada beberapa orang lagi yang dicari oleh sahabatnya. Salah satunya adalah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini juga akan keluar ke Mekah. Dan Sofwan ini mempunyai sahabat yang namanya Umair bin Wahab, yang dulu pernah di Ka'bah. 2 orang ini setelah perang Badar, Umair ini mengatakan begini, andaikan ada orang yang mau menanggung keluargaku, maka saya akan pergi ke Madinah untuk menyusup dan akan aku habisi Muhammad. Sofwan bin Umayyah kemudian mengatakan, kalau itu memang niatmu, akan aku jamin keluargamu, akan aku lunasi utang-utangmu. Maka pergilah Umair bin Wahab ini ke Madinah, menyusup ke Madinah. Dan setelah berada di hadapan Nabi, karena dipergoki oleh sahabat, Umair bin Wahab ini ditanya Nabi, apa tujuanmu wahai Umair?
saya ingin membebaskan anakku yang ditawan di perang Badar. Terus yang barusan kemarin kamu omong-omongkan dengan Sofwan di sebelah Ka'bah itu apa? Nah, diomongi begitu, langsung grogi Pak nggih, langsung gemeter dan langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya Umar ini kembali ke Mekah dan mengajak Sofwan bin Umayyah untuk masuk Islam. Tapi waktu itu masih keras-kerasnya dan tidak mau. Nah, inilah orang yang akhirnya mencari sahabatnya Sofwan bin Umayyah untuk menghadap Nabi. Tetapi Sofwan bin Umayyah ini masih keras. Kemudian Nabi masih memberikan toleransi. Kalau Sofwan ini masuk Islam sebelum 4 bulan maka akan kami jamin keselamatannya. Tetapi setelah 4 bulan kalau tidak keluar dari Mekah maka akan kami eksekusi. Kira-kira ngoten. Dan nantinya sebelum 4 bulan itu Sofwan ini kemudian beriman. Dan ada satu lagi yang dicari sahabatnya yaitu Wasi bin Harb. Masih ingat Pak siapa Wasi itu? Orang yang membunuh Hamzah. Dicari sahabatnya Bilal bin Rabah. Jadi Bilal sama Wasi itu waktu jadi budak itu berkawan baik. Sehingga Bilal ini merasa itu temanku maka harus saya selamatkan. Maka kemudian Wasi ini diajak Bilal untuk menghadap Nabi. Nah para jamaah sekalian, ketika Mekah sudah kondusif, semua sahabat sudah ingin tahu rumah mereka masing-masing yang sudah ditinggalkan sekitar 8 tahun itu, seperti apa bentuknya, mereka pulang ke rumah masing-masing. Tidak tahu ada yang sudah roboh pun tidak. Sudah pinten wau? 8 bulan. Nah, Nabi justru pergi ke Ma'lah, makamnya Sayyidatina Khadijah. Beliau bermalam di situ. Nah, ketika malam-malam beliau bermunajat, Sadaqti ya Khadijah, Sadaqti ya Khadijah. Engkau benar wahai Khadijah, engkau benar. Apa yang dibenarkan Nabi ini? Jadi ketika awal-awal dakwah itu ya. Ketika Nabi pulang dalam keadaan down, dalam keadaan stres sebab ditentang oleh orang-orang Mekah, Khadijah inilah yang memberikan semangat, memberikan motivasi. Ya Rasulullah, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah pasti akan memenangkan agama ini. Dan Allah tidak akan mengecewakanmu. Itulah yang kata-kata yang sering diucapkan Sayyidatina Khadijah kepada Nabi ketika awal-awal dakwah. Dan ternyata semuanya itu sekarang menjadi kenyataan. Maka Nabi kemudian mengatakan, Sadaqti ya Khadijah, Sadaqti ya Khadijah. Engkau benar wahai Khadijah, dan engkau benar wahai Khadijah. Nah, setelah urusan Mekah selesai, kemudian Nabi mengutus satuan-satuan pasukan untuk mendatangi suku-suku di sekitar Makkah untuk menyampaikan Islam kepada mereka dan sekaligus menghancurkan berhala-berhala yang ada di suku mereka. Jadi setiap suku itu mempunyai berhala yang disembah. Tetapi mendengar Makkah sudah takluk, sudah tidak ada pilihan lain untuk tidak mengikuti Islam. Maka mereka kemudian hampir semuanya kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Seperti yang diabadikan dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya itu. Nah, itulah Fathu Mekah. Maka selama 19 hari Nabi tinggal di Mekah. Sampai-sampai sahabat Ansor ini khawatir Nabi tidak kembali lagi ke Madinah. Sebab Mekah adalah tanah kelahiran Nabi. Dan Mekah sudah ditaklukkan. Dan di situ pula ada sesuatu yang sangat dikeramatkan. Sesuatu yang sangat dihormati yaitu Ka'bah. Jadi bisa jadi Nabi kemudian tidak kembali ke Madinah. Maka orang-orang Ansor menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan-jangan
engkau tidak balik ke Madinah. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku ini bersama kalian dan matiku pun juga nanti akan bersama kalian. Tenang orang Ansor. Nah, para jemaah sekalian, itulah Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Jadi sudah berakhir Fathu Mekah. Sehingga nanti di pertemuan yang akan datang kita akan melihat film sesi kedua tentang Fathu Mekah. Dan setelah Fathu Mekah ini ada peristiwa yang namanya Perang Hunain. Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.